Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Ini hari Senin awal pekan dan biasanya orang bilang I hate Monday. Kita ganti jadinya I love Monday supaya tetap semangat dan seperti biasa saya akan menemani Anda dalam perbincangan dari dapur redaksi Forum News Network membaca berita di balik berita bersama saya Hersu Guno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali kembali menjumpai Anda. Sepertinya banyak sekali isu-isu yang menarik ya Mas Hersu sepanjang Jumat Sabtu Minggu kemarin. Banyak banget Mbak Anda. Tentang Kang Ubed juga. Wah. Tinggal pilih ya. Ini kasus Ubaidillah Badrun juga terus menggelinding, terus kemudian ada soal kontroversi antara Omikron ini, Pak Luhut satu sisi melarang, Pak Erlangga Hartarto ingin menggencarkan orang yang nonton sirkuit di Mandalika. Terus apalagi ya, ada soal yang saya kira cukup ramai. Pak Mahfud mungkin ya. Pak Mahfud MD. Nah, Pak Mahfud MD ini kelihatannya PDIP mulai merasa diserang oleh Pak Mahfud MD gitu ya. Makanya kemudian PDMP juga menyerang balik dan minta agar Pak Mahfud MD membuktikan itu gitu. Nah, kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari saya kira Kang Ubed dulu ya dengan Pak. Iya. Nah, itu apa saja perkembangannya apa nih Mbak? Kalau Kang Ubed ini katanya dia bakal dapat bonus, malah bakal dapat bonus 200 juta tuh. Ya, semestinya kalau berdasarkan peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi pada tahun 2018 itu, Kang Ubed arah-arahannya gitu ya, nantinya next-nya kalau seandainya bukti-bukti ini valid dan kemudian itu ditelusuri oleh KPK, bisa jadi Kang Ubed akan mendapatkan istilahnya apa? Premi ya Mas Hersu? 200 juta itu. 2/mil dari aturannya ada Perpres yang ditandatangani oleh Pak Jokowi sendiri. Perpresnya itu tahun 2018. Jadi ya periode terakhir jabatan Pak Jokowi yang pertama ya. Tahun terakhir jabatan Pak Jokowi disebutkan bahwa seorang pelapor, orang yang melaporkan tindak pidana korupsi dan kemudian terbukti di pengadilan, dia akan mendapat premi 2/mil dari angka kerugian negara dan maksimal jumlahnya itu 200 juta rupiah. Jadi sebenarnya Pak Jokowi sudah menjamin Ubaidillah Badrun harusnya gitu. Jadi nggak ada istilah orang melaporkan korupsi malah dilaporkan, karena itu kan kalau terbukti malah dia yang harusnya dia dapat penghargaan. Dan kalau kita menggunakan undang-undang perlindungan saksi misalnya ya Mbak, kalau memang betul nanti misalnya bergulir dan kemudian dia mengajukan perlindungan saksi, ini aturannya kan disebutkan bahwa dia itu tidak boleh ada tindakan hukum apapun sampai kasus yang dilaporkan itu inkrah gitu ya. Nah, betul. Berarti seharusnya laporan dari Emmanuel Ebenezer dari Joman Jokowi Mania itu kepada Polda Metro itu seharusnya tidak diproses, gitu kan Mas Hersu? Karena itu adalah hak dari warga negara dan malah seharusnya diapresiasi penuh oleh pemerintah. Walaupun itu masih berupa dugaan yang harus dibuktikan. Nah ini lucunya malah kemarin si Emmanuel ini meminta bukti-bukti begitu kepada Kang Ubed. Mana bukti-buktinya? Ini legal standing satu, dia melaporkan pun legal standingnya juga nggak punya, kan dia bukan orang yang dirugikan oleh kasus ini. Oke, kalau dirugikan karena dia pendukung Pak Jokowi dan kemudian karena dia menjadi pendukung Pak Jokowi dan jadi komisaris, nah itu bisa dirugikan. Tapi kan ini kalau dari sisi legal standing nggak bisa dong. Iya, apalagi kalau kita lihat Mas Hersu, dia melakukan ini di hari-hari kerja loh ya. Dia kan itu dibayar oleh rakyat. Dia sebagai tidak hanya sekedar komisaris, tapi dia komisaris utama gitu. Dan masih sambil nyambi menjadi relawan atau buzzer gitu. Ini kan unik sekali. Dia kan dibayar ya oleh rakyat gitu. Apakah pada saat dia misalnya mengambil hari untuk tidak bekerja itu untuk melaporkan dan sebagainya itu dia cuti atau tidak gitu ya? Terus kemudian itu kan bagian dia pada saat itu harusnya dia kerja gitu. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Taruhlah ketika presiden saja atau gubernur melakukan sesuatu, taruhlah dulu pada masa
pilgub atau masa ini atau masa pilpres, ada gubernur juga ya yang begitu inginnya dia mencalonkan diri begitu, sehingga pada waktu dia harus melakukan kegiatan itu di akhir pekan atau dia cuti begitu. Ya, tapi kan bedanya gini, kan kita sama-sama tahu lah namanya komisaris itu kan pekerjaannya itu bisa aja sebulan sekali lah baru datang. Memang kan jadi persoalan ini soal posisi komisaris. Dan tadi kalau Anda sebut bahwa ini perusahaan dia apa sih, Mega Elektra ya, ini anak perusahaan pupuk ya, pupuk Indonesia. Iya gitu. betul. Ini industri strategis ini Mas Hersu. Berarti dia ini apa gelarnya? Mungkin S1 ya, hubungan internasional. Kabarnya dari Universitas Satya Negara Indonesia. Tapi kemarin sempat itu ramai juga di Twitter sehingga ada tagar anak SMA. Ini tagar anak SMA apa ya? Rupanya ada satu akun yang men-screenshot gitu ya status dia, entah itu di website mana, tapi dia tuh baru masuk menjadi mahasiswa pada tahun 2000. Sehingga pada tahun 98 seolah-olah di situ kita bisa mengkronologikan begitu ya, kalau tahun 2000 baru menjadi mahasiswa baru karena statusnya di situ mahasiswa baru dan semester ganjil, berarti tahun 98 mungkin dia masih SMA atau mungkin kuliah di tempat lain, kita nggak tahu ya karena dia lahir tahun berapa, tapi itu sempat rame gitu. Saya sendiri tidak bisa memverifikasi mengenai kebenaran itu karena saya buka di Google juga tidak bisa diklik gitu. Biasanya data itu ya, data dari sebuah universitas dengan nomor induk sekian, nama ini, dari jurusan apa, lulus tahun berapa, bisa diakses. Tapi ini saya klik itu tidak bisa terbuka begitu Mas Hersu. Jadi kan klaim dia sebagai ketua aktivis ya, apa saya nggak tahu sebutnya, eksponen atau apa, aktivis 98 gitu ya, dia menyebutnya gitu ya. Iya. Ya. Tapi namanya memang pada 98 kita nggak pernah dengar ya. Kita dengarnya setelah dia aktif menjadi relawan Jokowi mania itu ya. Betul, iya kita baru tahu itu ya. Kita tahun 98 kan juga menginap di MPR Mas Hersu. Saya masih ingat saya ngobrol dengan Pak Jimli, Pak Priyo Budi Santoso itu malam-malam sampai tengah malam menunggu sebelum akhir itu sudah diduduki, mahasiswa sudah ramai di sana. Demikian banyaknya mahasiswa juga ya. Jadi kita tidak bisa melihat ada wajah Immanuel ini atau tidak gitu. Ya. Ya memang pada tahun 98 saya udah bukan mahasiswa lagi gitu, tapi kita kenal dengan aktivis. Saya sudah jadi wartawan. Iya, kita aktif di lapangan saat itu. Kita kenal lah aktivis orang seperti meskipun tidak kenal dekat, dulu kita tahu siapa Ubaidillah Badrun, dia pernah jadi presidium dari Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta ya. Dan ini betul, kalau pentolan-pentolannya ini kita tahu Mas Hersu, dari UI siapa, dari UNJ siapa, dari Trisakti, bahkan ketika ada peristiwa Semanggi ya Semanggi 1-2 atau meninggalnya Elang, kita ada di tempat kan pada saat itu. Oke, kita lupakan, tapi kasus ini kelihatannya akan bergulir terus, tetapi bergulirnya dalam pengertian saya agak meragukan KPK akan melakukan langkah-langkah yang konkret. Maksud saya ini menggerakkan civil society. Jadi kita menyarankan sebenarnya salah itu cara seperti yang dilakukan oleh Joman itu dengan melakukan pelaporan balik. Sebenarnya ini biarin aja diserahkan kepada KPK, dan bagaimana kita menunggu KPK memberikan klarifikasi. Kan namanya laporan itu belum tentu terbukti salah kan, namanya ada indikasi-indikasi gitu. Jadi ini tugasnya penegak hukum, bukan kemudian malah melaporkan balik, mengancam hukum orang yang dilaporkan, karena ternyata Pak Jokowi sendiri itu sebenarnya mendorong publik untuk melakukan pelaporan korupsi kan gitu ya, Mbak. Betul, kita pindah ke soal Omikron nih, Mbak. Ini menarik nih ya, karena Pak Luhut udah mengingatkan agar ini betul-betul kita mengurangi kegiatan yang tidak perlu, dan kemudian beliau juga mengingatkan bahwa kalau belum nanti kemungkinan akan diberlakukan bahwa orang yang belum 2 kali vaksin itu tidak boleh melakukan aktivitas publik gitu. Tapi di satu sisi kita baca berita juga Menko yang lain Pak Erlangga Hartarto sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi setuju dengan kuota penambahan penonton di sirkuit Mandalika ya pada bulan Maret. Padahal puncaknya Omikron ini diperkirakan antara Februari sampai Maret gitu ya kalau kata Menteri Kesehatan ya, Mbak. Iya betul. Kemarin kan Pak Luhut mengadakan jumpa pers ya. Keterangan persnya mengatakan bahwa Omikron ini kemungkinan puncaknya pada pertengahan Februari sampai Maret, dan kemudian penambahan kasusnya pada hari Sabtu yang lalu itu sekitar 1.000 sekian
gitu ya. Memang di atas 1.000 dan katanya itu tertinggi dari sejak bulan Oktober tahun 2021. Jadi ini sudah memuncak lagi begitu penambahan kasus COVID ya. Sementara kalau Omikronnya sendiri sekitar 740 sekian ya atau 800-an gitu kata Pak Luhut. Jadi sebenarnya Omikron ini sendiri tidak menyebabkan banyak kematian. Karena pada 2 hari yang lalu itu ada 4 yang meninggal ya dari kasus sekian banyak COVID, ribuan yang sekarang ini terkena, dan kemudian kemarin 1 yang meninggal gitu. Tidak seperti dulu, walaupun kalau dulu kan di puncak seperti ini banyak sekali Mas Hersu yang wafat gitu ya. Ini tidak gitu. Tapi memang penularannya sangat cepat begitu. Dan kemudian juga, nah ini yang penting adalah Pak Jokowi, Pak Luhut itu akan memberlakukan bagi mereka yang belum divaksin 2 kali, maka tidak boleh mengakses tempat-tempat publik. Nah, tempat-tempat publik ini termasuk transportasi tentunya, restoran, mal dan sebagainya, kafe begitu ya. Nah, ini rupanya akan makin diperketat. Nah, saya jadi ingat kata Mas Hersu kemarin itu, bahwa ini nanti booster hanya sekedar booster saja atau kan nanti akan ada pengetatan, yaitu orang yang belum di booster tidak boleh dia masuk ke ruang publik gitu kan. Padahal kita tahu juga booster gratis dari pemerintah ini kan hanya sekitar 100 jutaan gitu ya. Sementara targetnya sekitar 230 juta. Nah, yang 130 ini kan berbayar. Apakah kita mampu, rakyat kita mampu begitu untuk membooster semuanya begitu? Bukan persoalan mampu atau tidak mampunya, tetapi ini adalah ladang bisnis baru lagi, kan gitu. Mainnya. Kan? Iya, apalagi nilainya sudah ditetapkan maksimal 300.000. Artinya mungkin ada yang sekitar 100, sekitar 200, mendekati 300 begitu kan. Ini kan jumlah cukup besar. Kalau satu rumah aja ada 4 orang udah 1 juta lebih atau sekitar 1 jutaan gitu. Nah, kembali kepada yang itu tadi Mas Hersu. Ya, akumulasinya kalau 170 juta kali 300.000 itu angkanya juga gede, itu T juga angkanya ya, bisa 5,1 juga itu sampai ya. Hitung-hitungannya kan iya betul 5,1 atau 51 ini hitung-hitungannya. Ini saya memang rada on kalau soal hitung-hitungan begini. Tapi ya, soalnya angka yang sangat besar sekali. Jadi kita perlu kalkulator. Ya, perlu kalkulator. Tapi bayangkan 300.000 kali 170 juta gitu ya yang diwajibkan kan. Ya, oke. Nah, tetapi kan di satu sisi Pak Luhut ini kalau kita ngomong anunya ya, positive thinking-nya ini benar dong, dalam situasi begini kita mesti jaga aktivitas kita. Kenapa? Karena Anda benar menyampaikan fakta bahwa tingkat kematian tidak tinggi. Bisa macam-macam itu faktornya, saya duga ya. Karena satu memang mungkin benar seperti Anda, tingkat penularannya sangat tinggi, tapi tingkat keganasannya nggak seperti varian Delta misalnya. Tetapi kan kita juga tahu bahwa sudah sangat tinggi nih angka orang melakukan vaksin. Bisa jadi karena ada vaksin sampai 2 kali. Ini beda dengan orang yang menarasikan tidak percaya dengan COVID ya. Kalau mereka akan bilang bahwa tuh sudah 2 kali divaksin aja masih kena, ngapain juga vaksin kan gitu. Ini narasinya berbeda. Tetapi narasi ini rupanya soal vaksin ini digunakan oleh Pak Erlangga Hartarto dan Pak Jokowi untuk menjustifikasi penambahan jumlah penonton di sirkuit Mandalika kan dari 63.000 orang di 100.000 dengan alasan bahwa mereka di sana di Lombok Tengah itu tingkat vaksinasinya sudah tinggi, ya kan? Tingkat vaksinasinya sudah tinggi, yang usia lanjut juga tinggi. Saya nggak yakin orang di Lombok Tengah kan 100.000 orang mau nonton di situ. Berapa sih tarifnya di situ? Kan tingkat ekonomi mereka sendiri juga sangat. Yang terakhir, kabarnya itu ada yang berapa ya, sekitar 300-200 ribu begitu Mas Hersu. Tapi yang sudah habis, yang diumumkan itu yang harga 15 juta karcisnya. Gitu itu. Jadi yang 15 juta yang untuk 3 hari ini sudah habis. Itu VIP. Nah, saya kira kan VIP ini pasti juga banyak penonton-penonton dari luar negeri. Saya kira tetap perlu aja mengingatkan kewaspadaan. Jadi selalu problem kita sejak awal penanganan COVID itu adalah ini antara mana yang lebih didulukan, kesehatan masyarakat atau kepentingan ekonomi. Selalu begitu ininya. Tapi dalam kasus ini kemudian publik bisa melihat dengan telanjang ada perbedaan antara 2 orang menteri Menko ya di kabinet Pak Jokowi dan Pak Jokowi yang pro untuk menambah jumlah penonton gitu. Jadi nah ini yang saya kira membuat pemerintah itu semakin sulit untuk mengkomunikasikan betapa semacam literasi medis gitu, literasi betapa berbahayanya soal ini. Karena kemudian
dengan situasi begini yang saya sebut tadi, narasi-narasi orang yang percaya bahwa COVID itu teori konspirasi, narasi-narasi percaya bahwa COVID ini sengaja dipelihara oleh pemerintah karena bisnis, itu menjadi mendapat pembenaran, kan gitu loh. Ya, Bukan benar, tapi mendapat pembenaran. Karena ada kelompok-kelompok Pembenaran. semacam ini saya kira seperti perdebatan antara bumi bulat dengan bumi datar ini. Bumi bulat dan bumi datar ini jadi banyak loh yang masih percaya tetap dengan bumi datar itu. Seperti halnya Datar, juga, betul. banyak yang percaya juga dengan bahwa COVID itu nggak ada teori konspirasi. Saya kira tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar gitu. Bahwa ada kelompok tertentu yang memanfaatkan COVID sebagai bisnis itu ada. Dan itu pun sudah dibenarkan oleh Bu Mega ya. Anda ingat kan kemarin Bu Mega ulang tahun PDI 49 berikan pidato dengan keras menyebut mereka-mereka ini adalah benalu gitu. Dan siapa sih benalu ini? Disebut oleh politisi PDIP, politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno, mereka adalah pengusaha yang penguasa dan penguasa yang pengusaha. Clear siapa yang dimaksud orang-orang ini. Kan. Ya. Walaupun tidak disebutkan proyek PCR-nya, tapi itu clear mengarah ke situ. Bu Mega bagaimanapun beliau adalah ketua umum partai tertinggi dan juga ada di dalam pemerintahan, jadi akses informasi semacam ini dijamin valid infonya gitu ya. Oke, biarkan Anda mulai dari sini Anda mesti mulai memahami bahwa soal kebijakan pemerintah yang tidak menentu itu sudah menjadi realitas harian. Saya menggunakan terminologi Jawa, mulai kalau menghadapi semacam ini, ojo kagetan, ojo gumunan. Jangan terlalu gampang kaget, jangan gumun jangan kagum kalau ada kebijakan pemerintah. Kan kemarin juga sebelumnya soal batu bara juga begitu. Kita tahu hebat. Iya, betul. Kan ekspor batu bara gitu, cabut ribuan izin, tiba-tiba berapa hari kemudian dibatalkan. Jadi please ojo kagetan, ojo gumunan kalau ada yang begini-begini. Sekarang kita melangkah yang lain. Soal Pak Mahfud ini tadi kita singgung sangat ramai ini Mbak, karena Kejaksaan Agung kelihatannya setelah sukses dengan soal Asabri, tabungan perumahan untuk Asabri itu sekarang mulai melangkah lebih jauh berkaitan dengan dengan korupsi Orbit gitu. Dan kita tahu kemarin yang mengumumkan itu adalah Pak Mahfud MD bersama dengan Jaksa Agung, dan kemudian Panglima TNI juga sudah datang ya ke Kejaksaan Agung untuk memberikan support dan menyatakan ada indikasi keterlibatan anggota TNI. Coba kita tonton dulu Mbak sebentar pernyataan dari Pak Mahfud MD ketika mengumumkan soal satelit Orbit ini, korupsi satelit Orbit. Kami konfirmasikan yaitu tentang adanya dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian negara atau berpotensi menyebabkan kerugian negara karena oleh pengadilan negara ini kemudian diwajibkan membayar uang yang sangat besar, padahal kewajiban itu lahir dari sesuatu yang secara prosedural salah dan melanggar hukum, yaitu Kementerian Pertahanan pada tahun 2015, udah lama, melakukan kontrak dengan Avanti, ya, untuk melakukan sesuatu padahal anggarannya belum ada. Anggaran belum ada, dia kontrak. Kontrak itu mencakup dengan PT Avanti, Navajo, Airbus, Ditente, Hogan Lovells, dan Telesat. Itu terjadi dalam kurun waktu 2015-2016. Nah, kontrak-kontrak itu dilakukan untuk membuat Satkomhan, Satuan atau Satelit Komunikasi Pertahanan, dengan nilai yang sangat besar, padahal anggarannya belum ada. Nah, berdasar kontrak itu,
kontrak yang tanpa anggaran negara itu jelas itu melanggar prosedur. Kemudian Avanti menggugat pemerintah di London Court of International Arbitration karena Kemhan tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani, sehingga pada 9 Juli 2019 Pengadilan Arbitrase di Inggris menjatuhkan putusan yang berakibat negara membayar, mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit Artemis ditambah dengan biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filing sebesar 515 miliar. Nah, tadi Pak, clear itu ya. Nah, itu sangat clear apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Nah, yang jadi masalah sekarang PDIP itu menyerang balik, gitu, jadi mempertanyakan soal ini. Dan kita paham karena ini yang dimaksud adalah peristiwa pada tahun 2015 ya, ketika Menteri Pertahanannya adalah Riyamizat Triakudu. Ini orang yang sangat dekat dengan Ibu Megawati. Ingat ya, dulu heboh masa terakhir jabatan Bu Megawati yang mau mencalonkan Pak Riyamizat untuk menjadi Panglima TNI, tapi sudah di DPR dan dianulir oleh Pak SBY masa transisi ke Pak SBY. Jadi hubungan Pak Riyamizat dengan Bu Megawati ini sangat dekat. Jadi kalau ada apa-apa dengan Pak Riyamizat pasti akan diduga itu merupakan serangan juga terhadap PDIP, kan gitu ya kira-kira Mbak ya? Iya betul, Pak Riyamizat ini ya orang tahulah kepercayaannya Bu Megawati ya, tidak mungkin dekat, orang sudah jadi ajudan gitu kan, semua dengan ajudan, bahkan nggak pernah kalau Pak Riyamizat nggak pernah jadi ajudan, tapi pada waktu itu Kepala Staf Angkatan Darat yang kemudian diajukan diajukan menjadi Panglima TNI, Mbak. Kalau yang ajudan itu adiknya SBY. Pramono Edi Wibowo, almarhum Pramono Edi Wibowo. Ya. Oh begitu, jadi tidak pernah ya menjadi ajudan ya, karena dari data-data itu katanya Pak Riyamizat pernah menjadi ajudannya Bu Mega begitu. Tapi kedekatan ini memang terus kemudian ya membuat ini jadi seolah-olah apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud ini begitu ya, di beberapa media juga mengatakan, dan kemudian kita lihat juga videonya ya Mas Ersu ketika Effendi Simbolon diwawancarai oleh media, Effendi Simbolon dari PDIP itu mengatakan bahwa ini Pak Mahfud salah membaca data begitu. Nah, yang bereaksi tentu dari PDIP karena memang ya karena Riyamizat ini adalah dikatakan selama ini kita kenal sebagai orangnya Bu Mega gitu. Nah, tapi kalau melihat kronologinya yang sudah ditulis selama ini itu memang pada tahun 2015 ya hilangnya satelit Garuda 1 itu ya Mas Ersu ya, pada bulan Januari tahun 2015. Nah, memang ketentuannya itu orbit tersebut harus diisi dalam jangka waktu 3 tahun. Kalau seandainya tidak maka gugur dengan sendirinya. Karena kata Roy Suryo orbit ini ada di atas negara kita, jadi kalau seandainya itu sampai jatuh ke negara lain, maka ini sangat berbahaya sekali karena data-data dari Indonesia itu bisa diambil oleh satelit yang terus kemudian ada di orbit tersebut gitu. Itu berdasarkan peraturan internasionalnya demikian. Nah, sehingga kemudian pada akhir 2015, nah Pak Riyamizat Triakudu ini terus kemudian membuat penandatanganan sewa dengan pihak luar negeri begitu, dengan satelit yang dari Avianti kalau tidak salah namanya ya Mas Ersu, yang kemudian ini menjadi bermasalah di London dan kemudian juga Kyuso atau apa begitu yang bermasalah di arbitrase Singapura itu. Nah, sementara padahal belum ada pendanaannya gitu, belum ada dananya katanya. Nah, baru bulan Januari 2016 itu dari Kemenkominfo itu baru kemudian keluarlah persetujuannya bahwa karena ini kan hubungannya dengan Kemenkominfo kalau soal satelit ini begitu. Nah, terus kemudian saya juga melihat berita tahun 2018 kalau tidak salah, karena arbitrase itu sendiri ada yang diputuskan tahun 2017 ya.
yang di London itu. Dan itu ada semacam rapat kerja dengan DPR yang dihadiri juga oleh Pak Riamizard. Waktu itu dia menjadi Menhan, dan kemudian dijelaskan di situ bahwa memang dia sudah membayar sekian ratus miliar begitu. Itu ada data digitalnya begitu, Mas Hersu. Jadi masih ada sekian miliar lagi yang belum. Nah, kita tentunya harus konfirmasi sana sini dulu ya. Karena kalau klaim dari Pak Mahfud kan demikian gitu, bahwa kerugian kita sampai 800 dari 2 pengadilan arbitrase internasional tadi begitu. Tapi menurut Pak Riamizard juga pada saat itu dari Kemenhan sendiri sudah membayar sebagian gitu, dan sisanya katanya akan diurusin. Itu wawancara dengan wartawan pada saat itu. Nah, sementara kata Pak Mahfud bahkan tidak hanya 800 miliar itu, karena perjanjian yang lain juga dengan pihak-pihak yang lain masih ada beberapa, ada empat pihak katanya yang penandatanganan, yang kemudian kemungkinan akan ada konflik juga di situ. Itu Mas Hersu. Ini agak serius seperti saya sebut tadi, karena di situ Kejaksaan Agung juga menyatakan bahwa Kejaksaan Agung maksud saya sudah membuka peluang untuk memeriksa Pak Wiranto. Saya kira Pak Wiranto waktu itu Menko Polhukamnya ya, dan juga memeriksa Pak Riamizard gitu, dan PDIP sudah mengingatkan soal itu. Ini ada salah baca data. Bahkan kemudian yang menarik wawancaranya dengan Kompas, Effendi Simbolon menyatakan membandingkan ini dengan proyek kereta api cepat Cina. Gitu, yang Jakarta Bandung, katanya ini nilainya dibandingkan itu nggak ada apa-apanya dan jauh lebih strategis. Jadi kita memperkirakan ini kasus ini akan bergulir menjadi soal serius, atau kemudian dia berhenti di tengah jalan gitu, karena ada penyelesaian kasus politik kelihatannya gitu ya kalau sama-sama posisinya. Tapi yang kita sorot Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD dalam beberapa pekan terakhir ini kan memang mengundang kehebohan. Kemarin beliau menyebut soal adanya seorang dirjen yang dimintai oleh menterinya 40 miliar untuk dirjen, dan kemudian dirjennya itu mengundurkan diri dan dia belakangan melapor pada Pak Mahfud MD. Pada waktu itu kan kemudian orang bertanya-tanya siapa yang dimaksud oleh Pak Mahfud MD. Orang memperkirakan apakah ini ada kaitannya dengan Riamizard lagi, atau ada yang menyebutnya dengan Yakul, maksud saya Yakul Political Commerce, kan ada 4 dirjen di situ ya, 4 dirjen dipecat, itu ada dirjen Hindu, Buddha, Kristen dan Protestan ya yang dipecat oleh Yakut Kolil Komas. Bahkan ada 6 orang sebenarnya pejabat tinggi yang di situ. Nah, tapi kan belakangan Pak Mahfud membantah ya, nggak ada hubungannya dengan mereka itu, gitu ya Mbak Agi ya. Iya, katanya Pak Mahfud dalam keterangannya kemudian menjawab wartawan mengatakan bahwa bukan menteri yang masih menjabat sekarang, jadi menterinya itu sudah diproses dan kemudian dipenjara. Entah diprosesnya itu untuk kasus tersebut ataukah yang lain gitu. Sepertinya kasus yang lain, karena kita tidak mendengar ada pemerasan gitulah, dalam tanda kutip pemerasan begitu ya, oleh dirjen ke menteri. Sepertinya menteri itu sudah dibui begitu untuk kasus yang lain. Tapi siapa dia juga kita sampai sekarang tidak tahu. Jadi Pak Mahfud ini ada sebagian yang menganggap bahwa Pak Mahfud ini mengalihkan isu saja ini begitu kan. Terus ini hoax nih begitu ya, kalau tidak disebutkan namanya atau kasusnya apa, setidaknya walaupun tidak disebutkan nama kan mungkin bisa disebutkan kasusnya ini mengenai apa begitu, supaya orang tidak penasaran gitu kan Mas Hersu. Jadi ini orang kan jadi wah ini instansi mana, departemen mana kan gitu jadinya. Ya kan kalau menteri yang dipecat itu saya kira ini kalau nggak salah itu bukan ke wartawan, itu menjawab pernyataan netizen gitu yang mempersoalkan kenapa nggak dilaporkan Pak Mahfud gitu ya kasus ini gitu. Kalau dia nggak usah dilaporkan, orang menterinya sudah diproses, sudah dipidana. Nah kalau kita lihat yang dipidana, kalau pada kabinet ini kan ada 2 orang menteri ya Mbak Agi, satu menteri sosial Juliari Batubara tapi kasusnya bansos, yang satu itu menteri Edi Prabowo ya. Edi Prabowo dari Gerindra yang menteri kelautan, ini kasus suap Nur gitu. Nah, apakah ada di antara mereka ini dirjen-dirjennya yang kemudian mengundurkan diri karena dimintain 40 miliar? Ini kan ini juga kasus yang saya kira cukup menarik gitu. Tapi sekali lagi ini memang Pak Mahfud membuat dianggap membuat kehebohan. Itu menurut versi PDIP. Tapi kalau menurut kita sih bukan kehebohan. Kalau saling bongkar sih bagus-bagus saja gitu ya. Harus dibongkar. Ya, apalagi sudah
Iya, sudah ada persetujuan dari Pak Jokowi juga ya, bahwa Iya, ini kasus pidananya agar segera diselesaikan. oke. Terus kemudian juga sudah ada pernyataan dari Jampitsus juga bahwa Pak Riamizat akan segera dimintai keterangannya begitu. Dan kemudian ya sepertinya ada beberapa juga yang menyebutkan nama Pak Wiranto begitu ya. Mm, Tapi mungkin ini hanya sebagai saksi atau apa begitu ya. ya. Maksudnya hanya untuk mendapatkan keterangan di luar itu, karena sepertinya Pak Wiranto sendiri sih tidak pada masa itu ya dia menjabatnya itu, Oke. karena Oke. sesudahnya kan ya. Saya kira silahkan saling bongkar gitu. Kalau PDIP punya data yang beda juga silahkan diajukan. Kalau Pak Mahfud jangan mundur gitu karena tekanan politik. Kan kita selama ini sangat paham bahwa banyak sekali sebenarnya kasus-kasus korupsi besar. Itu yang kemudian berhenti karena ada deal politik, ada tekanan-tekanan politik, ada saling sandra di dalam politik. Ini kan menjadi bagus. Jadi semua kasus korupsi, apakah itu kasus Orbit, terus kemudian kasus ada bekas menteri yang meminta 40 miliar, kasusnya Gibran dan Kaisang, ini semua mesti kita dorong menjadi lebih transparan gitu. Kenapa? Karena menurut saya, misalnya kalau kita kembali ke kasus Gibran dan Kaisang, ini kan bisa menjadi sandera juga buat Pak Jokowi dan keluarganya ya. Dan kita tahu kan, oke, Pak Jokowi udah hampir pasti ini tidak akan melanjutkan, tidak akan jadi menjabat presiden setelah tahun 2024. Ini kan karena setelah partai-partai besar, partai-partai politik besar seperti Golkar, PDIP menyatakan secara terbuka menolak 3 periode maupun menolak perpanjangan masa jabatan 3 tahun. Ini kan kalau katakanlah misalnya tidak sekarang dikelirkan oleh KPK, itu nanti bisa menyandera Kaisang dan Gibran. Kalau Kaisang mungkin sipil, ya. Nanti Pak Jokowi begitu turun itu bisa dibongkar lagi kan kasusnya gitu. Kalau Kaisang ini katakanlah sipil, kalau Gibran ini kan dia sekarang jadi politisi, dia jadi pejabat publik, jadi gubernur, jadi wali kota Solo, dan dia digadang-gadang menjadi wali kota Jakarta mengikuti track bapaknya, gitu. Ini kan dia akan tersandra kalau nggak segera dibuka, kan kasusnya begitu Mbak Agi ya. Kita jadi makanya kita dorong kasus ini itu supaya jangan hanya jadi rumor, jadi fitnah, tapi kemudian publik juga belajar dari soal itu. Bahwa betul, dan kalau Gibran ini jadinya orang mempertanyakan juga karena mungkin terus kemudian mencari data atau sejarah belakangan ini apa saja. Ya, Gibran memang dia terus kemudian ketika menjadi pejabat publik kan dia melepas dari tidak aktif lagi lah katakanlah begitu, walaupun dia masih menjadi pemiliknya. Tapi orang lalu mempertanyakan juga suntikan dana 71 M kepada perusahaan dia yang perusahaan minuman tradisional begitu ya, Es Doger. Itu kan sempat juga jadinya sekarang jadi rame lagi juga. Itu Es Doger yang banyak apa begitu ya, seviral apa sehingga bisa disuntik sampai ya kita tahulah usaha itu kalau misalnya mungkin ada di mall atau apa tentu dia ada sewa properti sekian gitu ya. Tapi orang kan melihatnya Es Dogernya juga ini Mas Hersu. Apalagi sekarang belakangan orang menyoroti usahanya Kaisang itu juga tidak yang terlihat moncer lagi. Memang moncer di awalnya begitu kan, sempat viral. Tapi kita lihatlah tempat-tempat lokasinya, lokasi dari lokasi-lokasi kulinernya dia yang sebelumnya itu kelihatan wah, sekarang juga kita lihat tidak booming lagi begitu. Nah, dengan begitu berapa sih omsetnya? Orang jadi memperhitungkan seperti itu gitu. Layak atau tidak disuntik sampai hampir 100 M, terus kemudian yang ini lebih dari 70 M, kayak begitu, ini bisnis apa gitu. Dan orang juga ini kan ada ini juga Mas Hersu, kalau kita sebagai wartawan kita ngelihat ini ada media framing juga ya. Istilahnya beginilah, peran buzzer ini besar sekali. Jadi kalau seandainya kita misalnya kita narasinya adalah misalnya wah Pak SBY itu anaknya yang satu jadi wali kota, terus kemudian yang satunya menjabat jadi apa, mantunya begitu ya. Itu mungkin kita akan melihatnya, wah Pak SBY ini KKN begitu ya. Karena udah ada perasaan mungkin tidak suka begitu dari sebagian orang gitu, dari lawan. Tapi ketika Pak Jokowi kita sebutkan, kita narasikan bahwa Pak Jokowi anaknya menjadi wali kota, terus kemudian mantunya juga menjadi pejabat publik juga, orang wah hebat gitu. Itu kan seperti kata Mas Hersu, sudah tidak adil sejak di dalam pikiran begitu. Jadi kita kalau seandainya si ini menjabat ini sepertinya misalnya taruhlah Ibas
masih menjadi pejabat publik, kita pasti melihatnya, wah Pak ASB ini pengaruhnya luar biasa. Dan kemudian juga saya sendiri bukan follower Pak SBY ya, tapi saya membayangkan saja begitu. Kalau seandainya itu terjadi, pasti orang melihatnya ini Pak SBY apa-apaan gitu ya, KKN-nya kental banget gitu. Tapi ketika ini ada terjadi di keluarga Pak Jokowi, kemudian suntikan sekian M itu pada bisnis anak-anaknya, itu orang kemudian karena ada media yang demikian, sekarang media sudah kalah sama medsos juga sih ya. Medsos ini kan demikian gencarnya mempromosikan itu, orang melihat menjadi sepertinya maklum saja karena seperti sesuatu yang wajar begitu. Nah, ini kan yang ingin dilihat, ini sebenarnya wajar atau tidak begitu. Dan kita ini sebenarnya bukan standar ini berlaku bukan hanya pada Jokowi. Saya kira semua pada pejabat publik itu tidak peduli apakah Ibu Megawati, Jokowi atau SBY, siapapun yang menjadi presiden. Saya kira yang begini ini menjadi harus kita ingatkan, itu ada persoalan yang serius. Kemarin saya ngobrol-ngobrol juga dengan Bung Rocky dan juga Mas Adi Masari, itu ada banyak contoh kasusnya, misalnya gitu di Jerman ada seorang presiden mengundurkan diri karena dia pernah kedapatan ditraktir oleh seorang pengusaha. Saya nggak ingat kasusnya, kalau nggak salah soal pembayaran hotel atau apa. Di Jepang misalnya kemarin ya tahun 2021 ini ada seorang pejabat juru bicara Perdana Menteri Suga itu mengundurkan diri dari jabatannya gitu, dan Perdana Menterinya meminta maaf. Kenapa? Ternyata pada tahun 2019 pernah ketika si pejabat ini si juru bicara ini menjadi pejabat di Kementerian Dalam Negeri, itu pernah dijamu makan mewah oleh anaknya Suga gitu, oleh anaknya Perdana Menteri yang dia menjadi eksekutifnya. Dia pebisnisnya anaknya si Perdana Menteri ini. Jadi yang begini-begini etika memang berat ya. Jadi pejabat publik itu kita dituntut untuk untuk betul-betul jadi teladan gitu, karena ini soal bukan hanya hukum, soal etika. Dalam banyak kasus itu etika itu jauh lebih berat hukumannya dari sanksinya, sanksi moral dari publik ketimbang masalah hukum. Masalah hukum orang jalani itu sudah selesai, tapi kalau ini akan stigmanya melekat yang kepanjang. Anda ingat ketika pernah menteri saya lupa, menteri kesehatan di Inggris atau apa, dia pernah kedapatan mencium stafnya di kantornya gitu, fotonya viral, dia kemudian mengundurkan diri, bukan di sana kan soal etika mencium orang itu bukan soal itunya, tapi dia melanggar protokol COVID pada waktu itu kan gitu. Ya gini-gini. Iya betul. Dan Mas Esu berapa hari yang lalu Ratu Elizabeth itu kan mencopot Pangeran Andrew ya, gelar-gelar Pangeran Andrew untuk bangsawan dan kemiliterannya, padahal itu kan dia belum dinyatakan bersalah. Memang itu kasus pidana ya. Dia diduga begitu terlibat dalam kasus seksual karena ada 2 temannya dia yang memang sudah didakwa gitu begitu. Nah, ini dalam hal ini mungkin itu soal etika ya seperti itu ya. Jadi kalau seandainya nanti terbukti tidak bersalah kan itu kan kembali lagi. Tapi untuk saat ini dia langsung dicopot gitu. Ya. Jadi ada sanksi sosial dan kemudian sanksi hukum. Yang hukum itu ada pembuktian berikutnya. Saya kira kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini Mbak Agi, tapi tetaplah saya kira seperti saya sampaikan, mulailah beradil sejak dari pikiran kita, dan kita di sini juga Forum News Network itu tidak pernah mencoba mencari-cari kesalahan atau mengadili seseorang, tetapi kita terus jadi semacam watchdog ya, selalu yang mengingatkan publik itu, dan mudah-mudahan mengingatkan diri kita sendiri juga bahwa sebuah negara itu, sebuah kekuasaan itu dibangun tidak hanya berdasarkan masalah-masalah hukum, tapi juga masalah moral, etika itu jauh lebih tinggi. Itu ya Mbak ya, dan saya mengingatkan karena Forum News Network itu adalah produk jurnalistik, kalau ada teman-teman yang merasa keberatan dengan atau merasa dirugikan dengan konten-konten yang disampaikan oleh kami, Anda bisa menggunakan hak jawab. Gitu, nanti di akhir tayangan ini kita tayangkan nomor telepon dan alamat redaksi kita, Anda bisa menyampaikan hak jawab, atau kalau Anda tidak ada hubungannya dengan berita-berita yang kami sampaikan, tapi mendapati fakta-fakta bahwa yang kita sampaikan salah, itu silakan menyampaikan hak koreksi. Kan gitu ya Mbak ya, itu diatur dalam undang-undang dan juga kode etik jurnalistik gitu. Jangan sekali-kali gampang sedikit-sedikit lapor polisi. Ini benar-benar bukan budaya yang baik dalam negara demokrasi. Oke, ya, kita utamakan forum diskusi ya Mas Ersu. Yes, ini bedakan kritik dengan membuli. Itu 2 hal yang berbeda ya. Kalau bully
itu memang nggak ada resiko. Kalau kritik itu ada dasarnya dan ada aturan-aturannya termasuk di dalam kode etik jurnalistik. Oke, Bagi, kita mengakhiri perbincangan kita kali ini, Bagi. Ya, saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi. Semoga masih mungkin sepertinya kelanjutan dari yang kita bahas hari ini. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.